Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jadi hari ini kita lanjut materi mengenai konsep permutasi, kombinasi, dan faktorial. Masuk ke konsep faktorial ya. Sebelum itu kakak pengen kasih ilustrasi nih. Misal kamu mau pergi nonton bareng teman-teman ya. Misal ini ada Dewi, Dodo, Dita, dan Deni. Jadi si Dewi ini atau si barengan dengan si Dodo udah beli tiket, dapat 4 kursi. Ya kan, dapat 4 kursi. Jadi, tapi kan kita belum tahu nih yang di kursi pertama nih yang duduk siapa, kursi kedua yang duduk siapa, yang ketiga duduk siapa, yang keempat duduk siapa. Jadi, kira-kira ada berapa cara yang mungkin terjadi pada keempat anak ini gitu, cara duduknya mereka. Jadi, kursi pertama ini bisa saja diisi oleh Dewi, Dodo, Dita, dan Deni. Jadi, ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi pada kursi pertama. Sementara, misal ya di kursi pertama itu diisi oleh Dewi. Jadi, sisa Dodo, Dita, dan Deni memiliki kemungkinan untuk duduk di kursi yang kedua. Jadi, kursi yang kedua memiliki 3 kemungkinan. Terus, misal di sini Dodo ya di kursi yang kedua, terus tinggal 2 nih untuk yang mungkin di kursi kedua antara Dita dan Deni. Jadi di sini kursi kedua punya 2 cara atau 2 kemungkinan. Jadi kalau misal kursi kedua ketiga diisi oleh Dita, maka kursi keempat diisi oleh Deni. Jadi ada berapa cara semua? Seperti kemarin ya. Jadi kalau misal peristiwanya kayak gini, tinggal kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Oke. Nah, dalam matematika 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini supaya gampang, makanya matematikawan zaman dulu itu sepakat dengan notasi seperti ini. Ya, ini kayak 4 tanda seru ya. Jadi bacanya ini 4 faktorial. Jadi yang tanda seru kayak tanda seru ini bacanya faktorial. 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ngerti ya? Terus contoh lain dong. Jadi misal nih 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, pertanyaannya kira-kira faktorial itu apa sih? Ya, perkalian ya. Perkalian yang dimana sukunya itu selalu dikurang 1, ya kan? Kayak ini nih, 5 kali 4 berarti kan 5 kurang 1, 4 kurang 1, ya kan 3 kali 1 gitu. 3 kurang 1, 2 kurang 1 dapatnya 1. Sehingga didapatlah formula untuk faktorial. Ternyata kalau n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali sampai dengan 2 kali 1 gitu, sampai dengan 1. Jadi syaratnya ini n-nya itu harus bilangan bulat ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa n faktorial adalah banyaknya cara untuk menyusun n objek. Tadi kan kakak bilang kalau n-nya ini kan mesti bilangan bulat. Nah, pertanyaannya gimana nih kalau misal angkanya adalah negatif 2? Apakah kita bisa masukkan ke rumus ini negatif 2 faktorial? Nah, coba perhatikan. Nah, ini negatif 2 ketika kita masukkan ke rumus berarti negatif 2. N-nya kan negatif 2 berarti negatif 2 kali N kurang 1, negatif 2 kurang 1 berarti negatif 3. Negatif 3 kurang 1, negatif 4. Negatif 4 kurang 1, negatif 5. Ya kan? Nah, ini ketika dikurang terus nanti bakalan menghasilkan negatif 100, 1000, ya kan?
Jadi nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, makanya syarat untuk menggunakan faktorial ini kita harus menggunakan bilangan bulat yang positif. Ngerti ya? Jadi syaratnya itu bilangan bulat yang positif. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kalau syaratnya bilangan bulat yang positif, terus kalau misal dia 0, gimana dong? 0 faktorial. Bisa nggak? Ayo, kira-kira bisa nggak sih kalau 0 faktorial? 0 faktorial. Nanti 0 faktorial ini banyak kita ketemukan di materi-materi selanjutnya. Jadi, ayo kita cari sama-sama apakah 0 faktorial itu nilainya berapa. Nah, contoh yang pertama dulu ya. Kita ilustrasikan. Misal kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya kan? Nah, sama kalau kakak tulis 4 faktorial sama dengan 5 faktorial per 5. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 5. Iya kan? Nah, misal nih 5-nya kakak coret kan, saling menghabiskan nih, bisa dicoret. Jadi yang 5 dicoret. Berarti yang ini dengan yang ini sama kan? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Makanya 4 faktorial itu sama dengan 5 faktorial per 5. Oke? Nah, lanjut. 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 4 faktorial per 4. 4-nya dicoret. Ya kan? Sama. Kira-kira adik-adik ada yang sudah bisa temukan polanya enggak? Pasti dong bisa ya. Ini kan 4 faktorial, 5 faktorial per 5, 3 faktorial, 4 faktorial per 4. Berarti kalau 2 faktorial, 3 faktorial per 3. Sama ya. Terus kalau 1 faktorial sama dengan 2 faktorial per 2. Jadi kalau 0 faktorial sama dengan 1 faktorial per 1. 1 faktorial kan 1. Ya kan? 1 faktorial 1. 1 per 1, 1. Ternyata 0 faktorial itu hasilnya sama dengan 1. Oke. Jadi teka-tekinya udah terjawab ya. Nah, kalau misal ini ada contoh lagi nih. Kalau negatif 1 faktorial. 0 faktorial kan sesuai dengan pola. Kalau 0 faktorial kan 1 faktorial per 1. Berarti kalau negatif 1 faktorial, 0 faktorial per 0 sama dengan 1 per 0. Oke, udah nggak bisa ya. 1 itu nggak bisa dibagi sama 0. Jadi nggak bisa. Bilangan negatif itu nggak bisa. Jadi 0 faktorial itu sama dengan 1 adalah banyaknya cara untuk menyusun 0 objek. Jadi banyaknya cara untuk menyusun 0 objek itu adalah dengan 1 cara. Oke, masih penasaran dengan 0 faktorial itu sama dengan 1? Kita kasih contoh baru lagi. Misal nih, ada 3 uang koin. Ada warna kuning, warna pink, warna ungu ya, ungu. Wah, mungkin kalian pertama kali ya lihat uang koin 500 rupiah warna kuning, warna pink, warna ungu. Oke. Jadi ini ketiga koin ini kalau misal disusun terdapat berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara untuk menyusun 3 uang koin. Jadi ada 6 cara. Terus kalau misal kakak hilangkan 1 uang koinnya yang warna apa? Warna kuning, di delete. Jadi sisa warna pink dan warna ungu. Jadi kalau misal ada 2 uang koin, berarti ada 2 cara yang bisa terjadi untuk menyusun uang koin tersebut, yaitu pink, ungu, ungu, pink. Jadi 2 cara. Terus kalau misal nih kakak delete lagi 1 uang koinnya, tinggal 1. Jadi banyaknya uang koin yang bisa terbentuk, cara uang koin yang bisa terbentuk adalah
satu cara ketika uang koinnya cuma satu. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara menyusun ketika objeknya nggak ada, ketika uang koinnya nggak ada? Bagaimana cara menyusunnya gitu? Sama nih dengan konsep 0 faktorial, ya kan? 0 faktorial kan 1 ya. Jadi, kalau misal objeknya nggak ada, ya satu cara yang bisa kita kerjakan gitu. Ya satu cara, dengan cara objeknya itu nggak diapa-apain gitu. Itu satu cara. Ya lumayan sih, lumayan abstrak. Tapi itu nyata ya, nyata dalam matematika gitu. Oke, selanjutnya kita masuk konsep permutasi dan kombinasi. Mungkin kalian sudah pernah dengar ketika SMP ya, permutasi dan kombinasi. Kayaknya sih. Jadi, ketika dia adalah permutasi, urutannya itu diperhatikan. Ya kan, urutannya diperhatikan. Contohnya kayak gini ya. Misal nih, ada 10 orang siswa yang mau menempati ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara kelas. Nah, jadi misal yang terpilih adalah A, B, dan C. Nah, ketika ketuanya si A, berbeda kasus ketika ketuanya A, sekretarisnya B, dan bendaharanya si C. Beda kasusnya ketika ketuanya A, sekretarisnya C, dan bendaharanya B. Iya kan? Beda. Terus beda lagi ketika beda lagi ketika si ketuanya si C, sekretarisnya si B, bendaharanya si A. Jadi Kak, maksudnya gimana? Nah, maksudnya ketika dia permutasi, urutannya itu diperhatikan. A, B, C itu tidak sama dengan ACB, tidak sama dengan CBA. Contoh yang kayak ini lagi. 1 dan 2. 12 dan 21. Masing-masing disusun dengan 2 angka, yaitu angka pertama dan angka kedua, 1 dan 2. Tapi 12 dan 21 itu memiliki posisi yang berbeda. Jadi urutan yang diperhatikan ketika dia adalah permutasi. Nah, contoh lain. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa AB itu tidak sama dengan BA. Sama dengan yang 12 dan 21 ini. Ngerti ya? Jadi, sekali lagi, kalau permutasi, urutannya itu diperhatikan atau memperhatikan urutan, di mana AB itu tidak sama dengan BA. 12 itu tidak sama dengan 21. Gitu. Nah, sementara, tunggu dulu, masuk rumus nih. Rumusnya kalau permutasi, P R N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Jadi ini adalah rumusnya permutasi. Untuk lebih lengkapnya lagi nanti kita bakalan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, lanjut. Kalau misal dia adalah kombinasi. Kombinasi itu urutan tidak diperhatikan atau tidak memperhatikan urutan. Kayak yang ini. Kalau dikombinasi A, B, C, A, C, B, C, B, A itu sama saja, tetap A, B, C gitu. Jadi tidak memperhatikan urutan. Contohnya nih, kalau misal orang bersalaman, si A bersalaman dengan B dan si B bersalaman dengan A, itu sama, dihitung 1 gitu. Dihitung 1, nggak dihitung 2. Itu kalau dia kombinasi, urutannya tidak diperhatikan. Mau A ke B, B ke A itu tetap dihitung 1. Lain kasus lagi kalau A ke C itu baru beda. Gitu ya. Terus, misalnya ada 2 titik ya. Ada titik A, titik B. Ketika kamu tarik garis dari A ke B atau dari B ke A itu sama. Ya kan? Sama. Mau dari A ke B, mau dari B ke A. Yang terjadi itu tetap sama. Bakalan garisnya itu mengarah ke situ. Ya, A dan ke B. Menghubungkan A ke B. Jadi, itu maksudnya kombinasi itu tidak diperhatikan urutannya. Jadi, A ke B, B ke A itu sama. Sehingga, ini
AB itu sama dengan BA. Jadi rumus untuk kombinasi adalah C ya, kombinasi C, R, N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Oke. Supaya kalian bisa lebih paham lagi, bisa membedakan lagi yang mana itu permutasi, yang mana itu kombinasi, kita masuk ke contohnya yang lebih yang lebih realistis lagi gitu. Oke, kita masuk ke contoh. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah. Nah, yang kedua ini dari 10 orang finalis suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Banyak cara pemilihan tersebut adalah, nah perhatikan nih yang contoh yang pertama dulu ya. Kita jelaskan satu-satu. Dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita teliti. Apakah ini soal urutannya diperhatikan atau tidak? Nah, seperti dengan contoh yang sebelumnya, ini kan kalau misal si A jadi ketua, si B sekretaris, si C bendahara. Beda dong kalau misal si B jadi ketua, si A sekretaris, dan si C bendahara. Beda kan kasusnya, berarti ini masuk ke permutasi ya, karena aturannya diperhatikan gitu. Jadi kita pakai rumus permutasi yang ini. Nah, kita permutasi, berarti kita dari 10 calon akan diambil 3. Banyaknya cara yang terjadi adalah berarti N faktorial, berarti 10 faktorial per N kurang R 10 kurang 3 sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Nah, di sini sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Jadi 7 bisa dicoret. Tinggal 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720. Gitu ya. Mudah ya? Kalau kita masuk kayak gini mudah. Oke, lanjut nih. Kita analisis soal yang kedua. Dari 10 orang finalis, suatu lomba kecantikan akan dipilih secara acak 3 yang terbaik. Ini sama ya. 10 akan dipilih 3. Nah, ini akan dipilih secara acak 3 gitu, finalis. Jadi ceritanya kayak gini. Ketiga orang ini dari 10 orang akan dipilih 3 yang terbaik. Tapi nggak ada yang lebih terbaik gitu. Jadi intinya 3 dari 10 akan dipilih 3 secara acak, nggak ada istilah ini juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Tapi akan dipilih 3 dari 10. Jadi ketika soalnya seperti ini artinya urutan tidak diperhatikan. Jadi kita bisa menggunakan rumus kombinasi yang ini. Jadi C10 dari 3 dari 10 ya, berarti 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial 3 faktorial. Jadi di sini 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial. Jadi dari 10 orang akan dipilih 3. Ini kan lanjut ya, sudah pintar semua faktorial. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 habis kan. Berarti 3 faktorial juga harus dijabarkan, jadi 3 kali 2 kali 1. Jadi 7-nya habis ya kan. Tinggal 10 bisa habis ya dengan 8 bagi 2 4, 9 bagi 3 ya, 4 kali 3 kali 10 sama dengan 120 cara. Mudah ya? Akhirnya materi untuk hari ini sampai di sini dulu. Kalau misal ada yang kurang jelas atau ada yang ambigu di otaknya kalian, silakan bertanya sama kakak ya. Jangan pernah sungkan untuk bertanya, karena selama kakak bisa menjawab
Ya, insya Allah kakak akan usaha jawab apapun pertanyaannya kalian. Oke, sekian pertemuan kita. Kakak akhiri dengan ucapan kulil haq walau kana murrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat beraktivitas.